Mari kita simak. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Orang yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh orang lain dan dalam duka nestapanya ia mengucapkan kutukan, maka kutukannya didengar oleh Sang Pencipta. Kitab Sirach pasal 4 ayat 6. Pencinta kebijaksanaan dan kehidupan akan beroleh sukacita, kemuliaan, dan diberkati Tuhan kemanapun ia melangkah. Kitab Sirach pasal 4 ayat 12. Barang siapa melayani dan mencintai kebijaksanaan untuk bergilir bakti kepada yang kudus akan dicintai oleh Tuhan. Kitab Sirach pasal 4 ayat 14. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Menghormati orang tua membuat bahagia dan panjang umur. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 16. Surat Efesus pasal 6 ayat 2-3. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan Tuhan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat 12, Kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 11, dan juga pasal 18 ayat 14. Mereka yang dicela, difitnah, dan dibenci karena nama Yesus akan beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 11-12, pasal 10 ayat 12, dan Kitab Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Yang miskin dalam roh akan beroleh kebahagiaan dan kerajaan sorga. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Yang berduka cita akan beroleh kebahagiaan dan penghiburan. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Orang yang lemah lembut akan memperoleh kebahagiaan dan memiliki bumi. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan memperoleh kebahagiaan dan kepuasan. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Yang murah hatinya akan beroleh kebahagiaan dan kemurahan pula. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Para pembawa damai akan menerima kebahagiaan dan akan digolongkan di antara anak-anak Allah. Istilah anak-anak Allah tidak bermakna biologis, tapi kiasan. Misal, anak sungai, anak kunci, anak tangga, dan seterusnya. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang dianiaya karena kebenaran akan beroleh kerajaan sorga. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-10. Apa yang dilakukan oleh seseorang akan kembali pada dirinya sendiri, dan yang diterimanya tergantung yang ia perbuat. Kitab Mazmur pasal 126 ayatnya yang kelima. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-31 dilanjutkan ayat 37 sampai yang ke-38. Surat Galatia pasal 6 ayat 7. Surat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan bahkan mengasihi musuhnya, mendoakan bagi para penganiayanya, berbuat baik bagi orang yang membencinya, dan memintakan berkat bagi para pengutuknya, mereka akan diangkat derajatnya di hadapan Allah sebagai anak-anaknya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Janganlah seseorang berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44, pasal 19 ayat 19, Kitab Injil Markus pasal 12 ayat 31, Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35, Kitab ataupun surat Roma pasal 12 ayat 21, pasal 13 ayatnya yang ke-19, surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14, surat Yakobus pasal 2 ayat ke-8, Kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-13, pasal 24 ayatnya yang ke-29. Yang menerima dan percaya akan Yesus akan terhitung di antara anak-anak Allah. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yang percaya akan Yesus sebagai anak tunggal Allah, bukan dalam makna biologis, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi kekuatan umatnya, dan ketika umatnya dalam pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga umatnya dapat menanggungnya. Surat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Para pencinta Tuhan akan dianugerahi dengan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Surat 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang indah. Kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-4. Barang siapa percaya kepada Yesus akan hidup kendati pun ia telah mati. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada mereka yang setia sampai mati. Kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Tuhan merancangkan kebaikan bagi umatnya. Kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, Kitab Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-16. Tuhan melihat hati dan mengujinya. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang kedua. Barang siapa mengikut Yesus akan memiliki terang hidup. Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Barang siapa mengikut Yesus akan dianugerahi baginya air hidup yang akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan mata air tersebut akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Tuhan itu bagaikan gembala yang akan membaringkan umatnya di padang yang berumput hijau, membimbing mereka ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun mereka di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun umatnya berjalan dalam lembah kekelaman, mereka tidak takut bahaya, sebab Dia menyertai. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur mereka. Dia menyediakan hidangan bagi mereka di hadapan lawan mereka. Dia mengurapi kepala mereka dengan minyak, piala mereka penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti umatnya seumur hidup mereka, dan mereka akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 2 sampai yang ke-6. Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Namun Yesus adalah gembala yang baik dan Dia mengenal domba-dombanya ataupun umatnya, dan umatnya
dikiaskan sebagai domba-dombanya ini mengenal Yesus pula. Sama seperti Bapa mengenal Yesus dan Yesus mengenal Bapa, dan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Barang siapa hidup dalam cinta dan kesetiaan akan mendapat cinta dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-4. Setiap orang yang tinggal di dalam cinta, maka dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri, tidak menganggap diri bijak, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan mengakui Dia dalam segala laku, maka Tuhan akan meluruskan jalan mereka itu, menyembuhkan tubuh mereka, dan menyehatkan mereka. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan akan mendatangkan berkat. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-35. Setiap Kristen yang setia dalam imannya memiliki hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Walaupun dalam perjalanan untuk menuju realitas tersebut dipenuhi dengan cobaan-cobaan, karena maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman setiap orang Kristen yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga mereka memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Yang banyak berderma atau bersedekah akan memperoleh berkat dan diberi kelimpahan. Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Orang yang memberi persembahan bagi Tuhan akan beroleh kebahagiaan, berkat, dan terjauh dari tulah. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Dalam diri setiap orang Kristen sejati berdiam Roh Kudus atau Roh Allah yang mengatasi segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itulah seorang Kristen sejati tidak akan pernah kerasukan setan dan tidak akan pernah takut pada roh-roh dunia ataupun malaikat-malaikat yang jatuh atau iblis ataupun syaitan yang bermanifestasi dalam wujud makhluk-makhluk halus seperti banaspati, genderuwo, rai abang, wewe gombel, onggo inggi, kuntilanak, engkelek-engkelek, dan seterusnya, maupun pribadi-pribadi jahat. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4. Madu berguna sebagai obat. Madu itu baik. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-24, juga pasal 24 ayatnya yang ke-13. Bumi yang bulat. Kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-22. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-12. Mereka yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-17. Pada hari kemurkaan atau hari kiamat, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-14. Orang rajin diberi kelimpahan. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-14. Orang yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulut licin mendatangkan kehancuran.
Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kitab Amsal, pasal 13 ayat yang ketiga, pasal 18 ayat yang ke-21, pasal 21 ayat yang ke-23, pasal 26 ayatnya yang ke-28, dan juga berdasarkan surat Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai ke 5, dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai ke-12. Orang yang banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-19. Bangsa akan jatuh tanpa pemimpin, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-14. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-17. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-18. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-11. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13, juga pasal 19 ayatnya yang ke-16. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-15. Siapa bergaul dengan orang bijak, jadi bijak. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-27. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-1, juga pasal 29 ayatnya yang ke-22. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-32. Orang yang menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencananya. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ketiga. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang keempat. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang kelima.
Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-16. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-19. Dan juga pasal 19 ayatnya yang ke-21. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-18. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-5. Orang yang senantiasa bertobat, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan akan beroleh hidup yang kekal. Surat Roma pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-20. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-5. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-12. Seseorang yang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-3. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-8. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang kedua. Orang yang bersaksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan atau hoax tidak akan terhindar dari kebinasaan. Kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-5 dan juga ayatnya yang ke-9. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan pemaaf, dan orang itu akan dipuji. Kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-11. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu Kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-17. Orang benar yang bersih kelakuannya akan berbahagia keturunannya. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-7. Yang menyukai tidur akan jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-13. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang kedua. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-6. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-13. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-17. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-21. Orang muda yang dididik menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Orang akan diberkati tatkala membagi rezekinya dengan si miskin. Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-9. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-16. Siapa yang berbicara bijak di telinga orang bebal akan diremehkan kata-katanya. Kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-9. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Kitab Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-5. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
Kitab Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-15. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan akan berbahagia, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-14. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-27. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-5. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-14. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-16. Orang tua yang mendidik anaknya, maka anaknya akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-27. Orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-32. Orang baik dan orang jahat dikenal dari buahnya. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 16 sampai 17. Tidaklah baik seseorang memuji diri karena esok hari, karena tidaklah ia tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Biarlah orang lain yang memuji dan bukan mulutnya sendiri, orang yang tidak dikenal dan bukan bibirnya sendiri. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang keempat, dan juga pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Seluruh umat manusia pada akhirnya akan diadili oleh Yesus pada hari kiamat. Hari itu datang seperti pencuri yang artinya tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 42, pasal 25 ayat 31 sampai 33, Kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 40, Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 sampai yang ke-10, Surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 sampai 43, Surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1, Surat Roma pasal 14 ayat yang ke-9, Surat Titus pasal 2 ayat 13 sampai 14, Surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Berderma atau bersedekah haruslah dilakukan secara tersembunyi, tidak untuk diperlihat-lihatkan demi mendapat pujian manusia. Maka Tuhan akan memberi balasan. Kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang keempat. Tidaklah benar berdoa di tempat keramaian di hadapan Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Tidaklah benar berpuasa diperlihat-lihatkan di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai yang ke-18. Tidaklah baik terlalu menaruh perasaan serba khawatir sebagai umat beriman. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitab Injil Matius pasal 19 ayat 24. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-25. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-25. Pada hari kebangkitan ataupun akhir zaman ataupun yaumul qiyamah ataupun inqida'il alam,
Orang benar akan berdiri dengan kepercayaan besar berhadapan muka dengan para penganiayanya dan semua orang yang telah menghina jerih payahnya. Melihat dia, mereka akan gelisah karena ketakutan yang dahsyat dan terperanjat karena keselamatannya yang tidak terduga. Mereka menyesal dan berkata satu sama lain sambil mengeluh karena kerisauan hatinya. Dia itulah yang dahulu menjadi tertawaan kita dan buah cercaan kita ini. Orang-orang yang bodoh. Hidupnya kita pandang kegilaan belaka dan ajalnya kita anggap tidak terhormat. Bagaimana gerangan ia sampai terbilang di antara anak-anak Allah dan bagiannya terdapat di antara para kudus. Jadi, kita inilah yang tersesat dari jalan kebenaran, dan cahaya kebenaran tidak menerangi kita, dan matahari pun tidak terbit bagi kita. Kita telah kekenyangan dengan menempuh lorong-lorong dosa yang membawa kebinasaan, dan kita pun telah menjelajahi padang gurun yang tidak terjalani, sedangkan jalan Tuhan tidak kita kenal. Apa gerangan faedahnya kecongkaan bagi kita, dan apa gerangan yang dibawa oleh kekayaan yang dibualkan? Bagaikan bayang-bayang kesemuanya itu berlalu, laksana kabar yang melintas dengan cepatnya. Seperti perahu yang mengarungi air yang bergelombang, tidak terdapat bekas pelayarannya maupun jalan lunasnya di tengah-tengah ombak. Atau bagaikan burung yang terbang melintasi udara, tiada terdapat lagi tanda lintasannya. Sebab udara ringan disembat dengan kebebasan sayap dan dibelah dengan kekuatan yang mendesing, serta dipintas dengan kepakan-kepakan sayap. Tetapi sesudahnya tidak lagi terdapat tanda berlalunya burung, atau juga seperti halnya anak panah yang dilepaskan menuju sasarannya. Udara yang dibelah segera mengalir ke tempatnya dahulu, sehingga jalan anak panah tidak sampai diketahui. Demikian pula kita ini baru saja dilahirkan lalu lenyap lagi, dan tidak ada tanda keutamaan satupun yang dapat kita perlihatkan, melainkan kita sudah dimakan habis dalam kejahatan kita. Sebab harapan orang fasik adalah laksana sekam yang diterbangkan angin, seperti buih yang dihalaukan angin ribut. Harapan itu seperti asap yang dicerai beraikan angin, dan berlalu seperti kenangan akan tamu yang datang sehari. Sebaliknya, orang benar hidup selama-lamanya, dan ganjarannya ada pada Tuhan, dan mereka dipelihara oleh Yang Maha Tinggi. Maka dari itu mereka menerima kerajaan yang mulia dan mahkota yang indah dari tangan Tuhan. Sebab dengan tangan kanannya Allah menaungi mereka, dan bagaikan perisai lengannya melindungi mereka. Kitab Kebijaksanaan pasal 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Orang yang hidup dalam kebijaksanaan dikasihi Tuhan. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Tuhan dan pancaran murni dari kemuliaan Yang Maha Kuasa. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Tuhan dan gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Tuhan dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Tuhan kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan pasal 7 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-28. Harapan orang yang tidak kenal bersyukur atau berterima kasih kepada Sang Pencipta meleleh bagaikan embun beku di musim dingin dan lenyap laksana air yang tidak dimanfaatkan. Kitab Kebijaksanaan pasal 16 ayat 28 sampai yang ke-29. Puasa yang dikehendaki Tuhan ialah supaya umatnya membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, memecah-mecah rotinya bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah mereka orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila melihat orang telanjang, supaya memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Orang yang berbuat demikian maka terangnya akan merekah seperti fajar dan lukanya akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depannya, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangnya. Pada waktu itulah dia akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila dia tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamanya dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila dia menyerahkan kepada orang lapar apa yang dirinya sendiri inginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangnya akan terbit dalam gelap dan kegelapannya akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntunnya senantiasa dan akan memuaskan hatinya di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatannya. Mereka akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Penghambat terkabulnya doa adalah dosa, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pendengaran akan firman Kristus akan melahirkan iman. Surat Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Orang beriman perlu memprioritaskan pencariannya akan kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan otomatis mengiringi. Kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Pintu menuju kehidupan itu sesak dan sempitlah jalannya, namun pintu yang menuju kebinasaan lebar dan luaslah jalannya. Kitab Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Pada akhir zaman nanti ataupun pada hari kiamat, tatkala tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Orang-orang yang terpilih yang masuk surga akan mengenakan tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa ataupun mati. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 54. Manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam iman yang disertai perbuatan. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak pula bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Surat Roma pasal 3 ayat yang 23 sampai ke 27. Surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-10. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17.
Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yesus adalah Sang Firman Allah, pencipta segala sesuatu, penutup para nabi, juru selamat dunia dan sumber keselamatan kekal, pembawa hukum-hukum yang sangat luar biasa di dalam perjanjian baru, dan pemberi damai yang tidak seperti damai yang dunia berikan. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan juga ayatnya yang ke-17, pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18, pasal 4 ayatnya yang ke-42, dan juga pasal 14 ayatnya yang ke-27. Dan juga surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2, dan juga surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, dan juga kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-20. Orang yang hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, maka dalam dirinya tidak ada kasih akan Bapa. Tetapi orang yang menghidupi kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Orang yang tinggal di dalam cinta tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sesungguhnya Tuhan itu tidak terlelap dan tidak pula tertidur. Gusti mboten sare. Kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-4. Setiap orang yang ada di dalam surga tidak kawin dan tidak pula dikawinkan. Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-35. Tuhan memberkati. Duk in altum.